hari kebersamaan yang indah. Masa hebat saat kita bersekolah. Jalan Budi Utomo di pusat Jakarta. Itulah tempat pertemuan kita. Disatukan oleh semangat yang sama, menjaga lestari alam Indonesia. Kami Budut Adventure 145. Salam satu jiwa adalah moto kita. Meski berbeda usia, kami saling menghargai. Meski bertambah usia, kami masih kuat mendaki. Kami ingin menjelajahi Indonesia yang indah ini. Negeri ini harus tetap lestari, kami jaga dan lindungi. Semangat kami, semangat anak muda. Jiwa kami kuat dan berdaya. Jangan pernah merasa bosan dan lelah. Percayalah bahwa kita akan tetap bersama. Kami ingin menjelajahi Indonesia yang indah ini. Negeri ini harus tetap lestari, kami jaga dan lindungi. Semangat kami, semangat anak muda. Jiwa kami kuat dan berdaya. Kami Budut Adventure 145. Kami Budut Adventure, salam satu jiwa. Kami Budut Adventure 145. Kami Budut Adventure, salam satu jiwa. Halo Marcel Lovers. Kita ketemu lagi. Kali ini gue mau membahas tentang satu komunitas. Pokoknya di Budut itu banyak banget komunitas dah. Komunitas ada salah satunya yang pernah disaksin mungkin BML Budut Musik Lovers ya. Terus masih ada bla 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 bla. Dan saat ini gue bersama salah satu komunitas yang bernama Budut Adventure, dan gue lagi bersama ketumnya nih, beneran, dengan Bang. Sama Bang, kita kenalin dulu Bang. Kalau nama asli apa nama ini nih? Mau nama asli, mau nama bebas nama ya? jalanan, bebas aja kita. Mungkin kalau sekarang lebih banyak dipanggil nama asli. Oh gitu. Nama Pandu ya. Nama Pandu. Tapi dulunya nama ininya nyamuk. Karena udah gede gini, udah lebar. Bukan nyamuk lagi sekarang. Jadi panggil Pandu. Ayo, Bang Pandu. Oke, Bang Pandu. Di Budut apa tahun berapa? 98 ya? PGRI 4. Nih Bang Pandu, mungkin bisa cerita sedikit apa sih itu Budut Adventure? Yang lain biar pada tahu nih, Budut Adventure gitu. Namanya udah petualang ya? Petualang ya. Tapi ini petualang dalam hal apa nih? Kalau bahasa Inggrisnya mungkin adventure. Kalau ya, bahasa Indonesia ini petualang. Tapi jangan salah, karena ada khawatir nanti ada penyebutan salah nama. Oh gitu. Karena
khawatir itu. Ya oke, kita nggak permasalahkan itu sih sebenarnya teman-teman. Ya. Jadi Bang Marcel terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dalam keadaan yang ditodong nih kalau ya. Enakan dadakan. Iya, serba dadakan. Kayak tahu buat enakan juga dadakan. Oke. Oke tuh, gimana tuh? Pertama mungkin saya terima kasih banyak sama lingkungan sekolah saya yang lama. Mungkin saya didekatkan dengan orang-orang baik pastinya. Amin. Saya juga ditunjukkan jalan di mana belum ada deh komunitas yang sifatnya mungkin beda gitu, beda sendiri. Ya. Saya mau bikin tadinya nih awalnya cuma obrolan kecil sebenarnya. Dulu tuh saya pernah ngobrol ini, kita flashback dikit ya, Oke. mungkin ya. Oke, iya. Saya pernah ngobrol sama anak Cependem waktu itu, Erik, di acara Erik Gendut ya? Erik Gendut. Erik Bus? Iya, Ya. Selatan waktu itu, Selatan itu bikin acara kalau nggak salah halal bersama. Ya. Ngobrol tuh kecil. Yuk kita bikin ini yang berbau, pokoknya kita naik gunung intinya. Terus adventure lah, kita kemana gitu. Ini awal. Nggak tahu kenapa mungkin Allah mendengar di luar sana yang jauh itu di Bekasi Ya. sudah terbentuk lah mungkin kecil ya, masih cukup kecil, mau bikin yang namanya budut yang suka mendaki. Awal cerita nih. Ya. Terus nanti coba cari tahu gitu, apakah ada alumni yang mau coba untuk bikin seperti ini. Ternyata udah ada. Waktu itu Andi sih awalnya pengen ikut salah satu list untuk seragam waktu itu. Tapi pengen ngadain katanya jambore. Ya. Nah, ternyata berjalannya waktu Andi terlibat dalam kepanitiaan. Waktu itu mau terbentuknya jambore pertama. Itu tahun berapa tuh? Masih tahun 2000, pokoknya 2020-an lah. Pokoknya sebelum ini ya, belum pandemi. Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Setelah itu bisa dibilang pas pandemi ini banyak cerita, mungkin makin kesini makin banyak kegiatan kan. Walaupun kita sebenarnya nggak diperbolehkan gitu. Nah waktu itu saya masih terlibat di kepanitiaan kecil lah. Sampai di 5 Desember 2020 itu kita ngadain kegiatan pertama itu Jambore nasional ya. Masih bingung nih Bang. Ya gimana ya kan, di sini banyak pendiri lah. Salah satunya Bang Ayah Toto, terus banyak lah ya. Ada siapapun, saya nggak bisa sebut satu persatu karena waktu itu banyak dan banyak itu. Karena saya mungkin sibuk bantu dan terlibat langsung di kegiatan ini, ya bantu sana sini, yang saya juga punya pengalaman kan dulu di Mapala kan. Ya, mungkin cocok bagi teman-teman yang senior ini menganggap, wah boleh nih bisa dijadiin mungkin pegang jadi apa gitu kan. Saya belum tahu waktu itu, tahu keluar dari tenda, nah ini ketua umum kita, aklamasi. Kaget juga nih gitu. Jadi di saat itulah terbentuk akhirnya tuh. Terbentuk pengurusan dan keluarlah tiap tanggal 5 Desember adalah hari ulang tahunnya, anniversary-nya Budut Adventure. Jadi 5 Desember itu. Ya bisa dibilang ya bukan nggak mau nerima amanah, tapi lebih ke ya beban nih, ya kan? Karena harus mendampingi senior itu. Mungkin kalau yang di bawah saya, ayo gimana kan enak. Tapi ternyata di teman-teman di Budut Adventure nggak seperti itu. Ayo kita maunya gimana? Dikasih kebebasan lah. Saya memang minta, yuk kalau mau kita bikin program banyak tahapannya, saya bilang. Kita nggak bisa saat ini begini saya bilang. Nah, akhirnya ya alhamdulillah bentuklah itu, saya bikin kepengurusan, struktur saya jadiin semuanya. Program pertama kita, lanjut ke program apa nanti? Lanjut ya. Alhamdulillah program pertama kita itu sosial ke kampung Baduy
sosial. Itu program pertama. Program pertama itu ya. Nah, karena waktu itu kita mengajak Budut Janais gitu. Pertama kali. Karena saya berpikir sesuatu yang positif, ya kenapa enggak kita mengajak untuk yang lainnya ikut ke positif. Ya sudah, itulah awal-awalnya tuh. Sampai ini kita punya program bla 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 sampai bertahap udah banyak kegiatannya ya. Kegiatan banyak ya? Karena memang ya. Kayak setiap kita ulang tahun itu ya cukup sederhana, tapi nanti acaranya sebenarnya hajat kita nih adanya di tanggal 5 Desember berikutnya. Tapi karena kemarin itu terbentur sama Covid, akhirnya kita adain di bulan Februari. Jadilah namanya Jamnas kedua yang di Sukamantri. Ya mungkin bisa teruslah ada yang mendampingi program-program ini gitu. Dari tadi MD sebutkan ada seniornya. Senior itu yang dari tahun berapa itu yang masih aktif ikut? Ya, masih aktif. Masih aktif ikut adventure. Di Budut Adventure sendiri kalau di dalam grup kita ini yang paling tua itu tahun 74. Om Kaleb ya. Om Kaleb yang masih keluar masuk hutan nih saya sebutin nih. Karena memang dia cukup berpengalaman dalam bidangnya, tapi jarang sama kita, tapi lebih baik sama keluarganya mungkin. Terus ada Om Toto. Ayah Toto ya. Ayah Toto itu di angkatan 79 ya, Toto Stone. Sampai sekarang terus tiap pendakian dia selalu ikut, selalu tergabung dan saat ini sedang dalam pendakian di Rinjani. Kemarin juga. Karena Budut Adventure lagi ada perjalanan di Rinjani. Sebelumnya dari Lawu pada sama saya. Jaraknya tuh rentannya dikit lah. Jarak 2 minggu berangkat lagi sekarang di Rinjani. Luar biasa pakai tenaganya. Semangatnya begitu. Semangatnya beda. Hebat Pak Toto ya. Saya aja belum pernah naik gunung lagi. Iya. Tom, berapa banyak jumlah anggota yang ini Tom di Budut Adventure? Kalau secara grup ya, kalau bicara grup ini kurang lebih 200-an ada ya. Hampir memenuhi. Hampir memenuhi gitu. Tapi kita semuanya masuk itu kan memang ya silakan kita mempersilahkan, tapi kita ada aturan-aturan main yang memang kita syarat sih nggak ada, tapi lebih ke kita jangan gini ya gitu, syarat politik terus kita nggak menginginkan seperti itu. Jadi murni membicarakan masalah petualangan gitu aja. Dan kalau ada yang mau daftar gimana itu Tom? Oh silakan. Daftar mungkin langsung aja. Kita ada Facebook juga kok. Oh di Facebooknya ada ya. Facebooknya Budut Adventure ya. Budut Adventure 145. Ya. Nah kan dengar nih ada momen besar nih. Ya yang diadain Budut Adventure ya. Itu gimana itu Tom? Awalnya tuh bisa ganti nih apa? 16 Juli. 16 Juli ya. Oh iya. 16 Juli itu kegiatannya Budut Adventure atau gimana deh? Maksudnya kayaknya kan lihat skalanya banyak nih. Iya. Skalanya tuh cuman Jabodetabek apa cuman Jakarta aja apa gimana deh? Ya, jadi kita namain kegiatan ini silaturahmi pendaki. Jadi bisa dibilang silaturahmi pendaki Jabodetabek, tapi banyak yang dari luar Jabodetabek yang memang hadir. Bahkan ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Isinya bisa jadi keluar gitu ya, bisa jadi. Ya, awalnya memang ya alhamdulillah sih ini buat teman-teman Budut Adventure ini sudah cukup dikenal sampai Bali waktu itu. Karena bahkan anak Bali sendiri dari Bali itu pendaki Napas Tua Bali, acara di Jamnas kemarin minta diantar ke Gunung Gede dulu baru turun, dia langsung acara gitu. Saya langsung nemenin gitu. Cuma jadi gini, berawal sebenarnya ada acara salah satu kegiatan yang memang bisa dibilang gagal. Awalnya gagal nih Bang. Kegiatan ini bisa dibilang gagal. Terus ya acara gagal ini bukan berarti ya kita lihat kondisi teman-teman kan udah semangat, udah dari nol. Bukan gagal berarti tertunda mungkin ya. Iya mau digagalin, waktu itu mau digagalin. Mau digagalin bisa dibilang udahlah nggak ada karena waktu itu kita dianggap dibubarin waktu itu.
Apanya nih, Ada satu, kita ikut komunitas namanya itu Kopi Alas. Komunitas pecinta alam bebas, tapi usia 40 ke atas. Waktu itu Brutal Venture saya tergabung di situ. Tapi di tengah perjalanan kita mengadakan anniversary kedua di Mandala Wangi nggak jadi karena ada benturan internal waktu itu. Jadi kita pikir udahlah, mereka ini udah sempat bilang udah batal aja lah, nggak usah lah atau gimana lah. Ya mungkin ya saya bukan tipe orang yang udahlah menyerah, nggak bisa. Saya bilang kita di kompor aja deh, budut. Itulah hebatnya budut ya, jiwa mental ribut dulu deh. Akhirnya perang tanggung nih gitu ya. Perang tanggung nih udah iya, aneh komporin. Udah jadiin, nggak bisa begini. Terus gimana gini. Udah tenang aja gini. Dalam artian tenang itu kita jangan cuma diam. Ayo kita nggak usah, kita dengan adanya kita digagalin, kita digagalin dalam artian kita disudutkan, kita tuh salah, kalah, tapi kita tetap bergerak. Saya bilang jadi tempat yang lama, saya ini sebenarnya resikonya satu bang, kita harus capek, bener nggak? Betul. Resikonya harus capek gitu. Akhirnya dengan kompor itu terbentuk, akhirnya mau nggak mau saya tuh terjun benar-benar maksimal. Keluarlah logo-logo bendera yang itu, teman-teman itu menyebar. Jadi bukan cuma dari Budut waktu itu. Ya, jadi teman-teman ini akhirnya saya bikin terus jangan bikin komunitas ya. Kalau bikin komunitas efeknya selalu begitu. Kita bikin apa nih? Forum diskusi aja. Jadi namanya Forum Pendaki Jabodetabek. Jadi FPJ. Nah, salah satu pendorong dan penggeraknya Budut Adventure. Jadi terbentuk itu, baru keluarlah teman-teman punya logo, punya teman segala macam dipanggilin, terus ada, ya kita cari sponsor buat ini, tapi teman-teman urunan tuh setiap ada pertemuan itu kumpul, kolekan biasa, 600, gopek kan lumayan, gitu. Jadi dari situ semangat teman-teman kan ada, jadi bisa dibilang, tapi yaudah yuk acara kita pegang ya di balik layar acara ini Brutal Venture lebih berperan yuk, saya bilang. Makanya saya menampilkan teman-teman Budut lainnya, salah satunya BFL Batu. Support dari untuk acara hiburannya ya. Iya. BFL itu sertakan. Baru mulai timbul tuh, ada yang mau ikut puisi, ada yang mau ikut gitu, akustik gitu. Tadinya nggak ada mau. Gitu. Pikir cuman hiburan biasa aja kali ya. Hiburan biasa aja. Nanti dikemas dengan suntikan rupa agar lebih meriah lagi ya. Iya, suasana jadi alam, bermain musik di alam udah. Benar. Itu berapa peserta itu tuh? Waduh, sekarang udah terdaftar hampir 300 peserta 80 ya? logo. Itu dari berbagai daerah? Dari berbagai daerah. Nah, Jabodetabek sampai Jawa Tengah ada. Tapi masih kalau seandainya ada yang mau ikut dadakan gitu masih bisa terima tuh? Boleh, Iya. nggak ada masalah. Kita bebas selama dia bayar. Karena kita kenakan cas kan. 50.000 itu kita malah bisa dibilang per orang itu ya? Per orang 50.000 kita dapat makan sekali, terus kita dapat souvenir dengan tiket masuk. Enggak kita ambil sama sekali, kita cuma untung itu 3.000 hanya untuk ya udah kebersihan teman-teman. Iya. Itu acaranya maksudnya prosedural pendakiannya itu dari tanggal berapa tuh? Jadi gini, beberapa teman ada yang mau mendaki ke Gede Pangrango, tapi kita persilakan, tapi tidak melibatkan teman-teman panitia. Kenapa panitia kan sibuk. Tapi jika ada teman-teman yang mau tetap daki, dari kebetulan ada yang dari Jawa Tengah, dia mau pendakian, dia berangkat dari hari Kamis. Dari hari Kamis dia berangkat, nanti ditemenin sama salah satu teman-teman panitia untuk naik. Turun langsung acara. Kita bikin sistem seperti itu. Gitu. Pokoknya acaranya tuh tanggal 16-nya ya. 16 sore. 16 sore. BML mulai naik itu di 16 sore. Oh, ya, 16 sore. Jadi kan diliput sama Marcel Lovers ya. Apa ya, ini? Ada lagi? Mungkin ada satu media. Oh, siap. Ada yang ya, kita terbuka untuk media. Ya. Itu kan 2 hari itu 16 17. 17-nya itu 17 pagi biasa senang. Kita bikin olahraga, door prize, games sampai jam 10 kan. Jadi pagi ya pulang. Itu lebih rame gitu ya. Kita habisin waktunya mulai dari Sabtu sore.
Sabtu sore istirahat sampai jam 5. Jam 5 kan mendekati maghrib. Setelah maghrib mulai lagi acara ya. Sampai malam. Sampai malam tuh. Sampai malam mau sampai jam 10 bebas. Tapi tergantung dari teman-teman aja. Jadi itu di situ dia konsepnya camping kali ya? Camping ya. Camping. Kita ada area 3 blok. Area 3 blok di tengah-tengah panggung. Nah, itu. Jadi teman-teman itu menghadap ke arah panggung itu di antara kemah-kemah itu gitu ya. Iya, Waduh, jadi mungkin tengah-tengah. kayak seru juga tuh. Jadi teman-teman kalau ada yang mau ikut nih masih nerima tuh ya? Masih silakan. Masih nerima pendaftaran sampai daftar di sana bisa mungkin tuh. Bisa datangnya ya. On the spot. On the spot ya. On the spot. Tapi kalau mau langsung mau lebih enak biar nggak repot-repot pas on the spot, ya bisa lewat Budut Adventure. Budut Adventure ya. Bisa. Ntar kayak kasih ininya di deskripsinya kalau ada yang mau daftar. Silakan. Kayaknya itu dulu Tom. Bincang-bincang kita mungkin nanti kalau ada acara lagi Budut Adventure bisa kontak Mas Lovers atau lanjut nanti kita nih ya. Siap Bang, makasih banyak. Oke, kesan-kesan untuk mengajak yang lain nih. Gua biar ketum siapa tahu. Ayo masuk Budut Adventure bagi yang ingin berpetualang gitu. Gimana tuh? Ya sebenarnya Budut Adventure itu terbuka untuk Budut aja. Alumni gitu. Budut khusus Ya, di ya. alumni Budut. Jadi mau dia senior, junior, silakan. Kalau mau gabung ke kita, nggak usah malu. Kita ada grupnya, mungkin mau coba-coba kumpul dulu, terus mau tanya-tanya tentang mau perjalanan pendakian, aksi sosial dan lain-lain, silakan hubungin ke Budut Adventure. Kita kasih yang terbaik buat Budut, itu aja. Oh iya, satu lagi Tom, ada pertemuan rutinnya nggak tiap bulan atau tiap minggu atau gimana? Ya, jadi gini, Budut Adventure setiap bikin kegiatan, misalkan 1 bulan sebelum kegiatan kita nggak pernah ada pertemuan, tapi by Zoom kita punya Zoom sendiri. Ya. Jadi pertemuannya kan yang jarak jauh-jauh. Ya. Itu sih. Oke. Kita tadi sedikit kisah juga penjelasan dari ketumnya Budut Adventure nih, Bang Pandu alias Bang Yamu ya. Untuk kawan-kawan Budut yang ingin coba-coba berpetualang di alam bebas, di alam liar, tapi di sono, alam liar di sono, bukan alam liar di sini. Bisa ikut gabung di Budut Adventure, oke, itu tadi salah satu komunitas yang ada di Budut. Kita akan coba kupas lagi komunitas yang lainnya di the next episode lah, ya. Oke, thank you Mas Lovers, thank you Tom. Ya, Bincang-bincangnya. Ya, terima kasih. Siap.